Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini kami akan memaparkan mengenai materi overview kurikulum 2013. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Siti Nur Inayah, ada Rizka Restu Agustina, Sofi Andriani, Linggar Aji Purnama, dan saya sendiri Siti Hadiati Nurmelinda. Nah, selanjutnya akan ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama dan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Seperti berikut. Hakikat dan substansi kurikulum 2013. Sebelum saya menjelaskan tentang hakikat dan substansi kurikulum 2013, alangkah lebih baiknya kita mengerti dan memahami apa itu kurikulum. Nah, kurikulum adalah pedoman yang terencana dan terorganisir di mana di dalamnya mencakup tujuan pembelajaran, sarana dan prasarana, alat dan bahan, serta evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan pembelajaran, sarana dan prasarana, alat dan bahan, serta evaluasi itu merupakan satu kesatuan untuk menciptakan pengalaman belajar pada pembelajar di bawah tanggung jawab sekolah atau lembaga penyelenggara pendidikan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, kurikulum ini sangat relevan dengan yang namanya pendidikan, karena pendidikan itu merupakan usaha yang sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif sehingga mereka mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, pendidikan dan kurikulum ini pada hakikatnya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kurikulum tidak akan berjalan jika tidak ada pendidikan, begitupun sebaliknya, karena pendidikan itu diatur oleh kurikulum dan kurikulumlah yang mengatur pendidikan. Nah, akan tetapi kurikulum sendiri beberapa kali mengalami perubahan atau revisi karena menyesuaikan perkembangan. Nah, proses peralihan kurikulum KTSP saat ini menjadi kurikulum 2013. Nah, sebenarnya apa hakikat dari kurikulum 2013 itu sendiri? Nah, mari kita lihat pada poin kedua, bahwasanya kurikulum 2013 adalah upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 ini disiapkan dan disusun untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Hal ini bertujuan untuk mendorong peserta didik itu atau siswa itu lebih mampu untuk melaksanakan observasi, mengamati, bertanya, menalar, atau mengomunikasikan apa yang telah mereka peroleh dari materi yang telah mereka pelajari. Nah, melalui pendekatan itu diharapkan siswa memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, atau perilaku yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan produktif sehingga mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan atau permasalahan di masa yang akan datang. Nah, kemudian pada poin ketiga, penyusunan dan pelaksanaan kurikulum 2013 adalah bagian dari pengembangan kurikulum dari berbasis kompetensi atau KBK. KBK adalah kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan secara terpadu. Nah, sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasannya yang tertera pada pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Adapun penjabaran ini tentunya sangat berkaitan atau bagian dari uji publik kurikulum 2013 itu sendiri. Nah, adapun yang terakhir adalah kurikulum 2013 sebagai upaya penilaian yang dikonsep secara struktur dan sistematis. Adapun perubahan substansial dari kurikulum 2013 adalah perubahan terhadap apa yang kurang dalam penerapan kurikulum KTSP, yaitu terdapat bentuk penilaian pada aspek sikap yang mana bentuk penilaian tersebut tidak ada pada kurikulum sebelumnya. Nah, sistem ini dirancang secara detail sehingga penilaian itu dapat berdampak pada proses pembelajaran dan fokus pembelajaran yang mengedepankan pada penilaian aspek sikap. Jadi, setiap guru itu dibekali oleh panduan penilaian sikap yang tersusun secara rinci. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perubahan 2013 sudah menemukan bentuk konkret dengan membuat konsep yang baru atau konsep pembelajaran yang baru yang berbeda dengan sebelumnya dalam cara penilaian yang lebih detail. Konsep ini tidak ada atau sebelumnya belum ada di kurikulum-kurikulum sebelumnya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa diubah menjadi kurikulum 2013. Nah, pada tahun 2013, Kemendikbud menyatakan bahwa kurikulum pendidikan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Karena zaman berubah, maka kurikulum harus lebih berbasis pada penguatan penalaran, bukan lagi hafalan semata. Nah, pada tahun 2014, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bidang pendidikan menyatakan bahwa ada 5 aspek yang menjadi alasan harus adanya pengembangan kurikulum. Nah, pada aspek yang pertama yaitu adanya tantangan masa depan. Pada tantangan masa depan ini, Indonesia dihadapi dengan adanya globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada kompetensi masa depan. Pada kompetensi masa depan ini meliputi adanya kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mencoba untuk mengerti, dan bertoleransi terhadap pandangan yang berbeda, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada perkembangan pengetahuan dan pedagogi. Nah, pada perkembangan pengetahuan dan pedagogi ini ada 3 aspek, yaitu yang pertama neurologi, yang kedua psikologi, dan yang ketiga yaitu observation based discovery learning and collaborative learning. Nah, pada aspek berikutnya yaitu adanya persepsi masyarakat. Nah, pada persepsi masyarakat ini terlalu menitik beratkan pada aspek kognitifnya saja, lalu beban siswa terlalu berat, dan yang ketiga yaitu kurang bermuatan karakter. Selain itu, ada aspek yang terakhir yaitu fenomena negatif yang mengemuka. Nah, apa sih fenomena negatif yang mengemuka ini? Nah, adanya perkelahian pelajar, penggunaan narkoba, lalu ada korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam ujian seperti mencontek, lalu adanya gejolak masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang perubahan mendasar yang ada pada kurikulum 2013 dari kurikulum yang sebelumnya. Perubahan yang pertama adalah perubahan standar kompetensi lulusan atau SKL, yang kedua perubahan standar isi, yang ketiga perubahan standar proses, dan yang keempat perubahan standar penilaian. Yang pertama, perubahan standar kompetensi lulusan atau SKL. SKL digunakan sebagai pedoman penilaian untuk menentukan kelulusan seorang peserta didik dari sebuah satuan pendidikan. SKL memiliki kompetensi seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Perubahan yang terjadi adalah adanya peningkatan hard skill dan soft skill yang mengasah 3 aspek. Aspek yang pertama, aspek sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Selanjutnya, perubahan pada standar isi, di mana pada kurikulum KTSP 2006, kompetensi diturunkan dari mata pelajaran, sedangkan pada kurikulum 2013, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi. Untuk pendekatannya masih sama-sama menggunakan pendekatan mata pelajaran. Perubahan yang selanjutnya adalah perubahan standar proses, yaitu semula pada kurikulum KTSP lebih terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dan pada kurikulum 2013 ini dilengkapi dengan pendekatan saintifik, yaitu mengamati atau observing, menanya atau questioning, mengeksplorasi atau exploring, mengasosiasi atau associating, dan mengkomunikasikan atau communicating. Pada kurikulum 2013 ini, proses belajar mengajar tidak hanya dilakukan di ruang kelas saja, tetapi dilakukan juga di luar ruangan kelas seperti di lingkungan sekolah, di lingkungan alam, dan juga di lingkungan masyarakat. Pada kurikulum 2013, guru bukanlah merupakan satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Untuk
pembelajaran dimensi sikap tidak hanya diajarkan secara verbal saja. Jadi, guru itu tidak hanya menjelaskan secara lisan di kelas, tetapi juga memberikan contoh-contoh yang baik agar siswa itu menjadikan guru sebagai teladan yang baik. Siswa itu akan lebih mudah menerima atau menyerap suatu perbuatan dibandingkan dengan hanya teori-teori saja. Perubahan yang keempat adalah perubahan standar penilaian. Penilaian yang dilakukan adalah penilaian kompetensi, yaitu pergeseran dari penilaian melalui tes, yaitu mengukur kompetensi yang dilihat dari hasil akhirnya saja menuju ke perubahan penilaian otentik, yaitu penilaian kompetensi sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan yang didasarkan dari proses dan juga hasil. Jadi pada kurikulum 2013 ini tidak hanya melihat hasil akhirnya saja, tetapi juga proses seorang peserta didik dalam mencapai hasil belajarnya juga dilihat. Selanjutnya, memperkuat model penilaian PAP, penilaian acuan patokan, yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperoleh olehnya terhadap skor ideal atau maksimal, dan mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama penilaian. Perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya atau kurikulum KTSP, yaitu yang pertama kompetensi. Kompetensi pada KTSP standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Sedangkan pada kurikulum 2013 SKL ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Yang kedua, perbedaannya adalah mata pelajaran. Mata pelajaran pada kurikulum KTSP, setiap pelajaran dirancang berdiri sendiri dengan kompetensi dasar sendiri pula. Total ada 11 mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Sedangkan pada kurikulum 2013, semua pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan saintifik. Total ada 6-7 mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Perbedaan yang ketiga yaitu proses pembelajarannya. Pada KTSP, skema tematik diterapkan pada satu kelas hingga kelas 3 SD. Sedangkan pada kurikulum 2013, tematik diterapkan kelas 1 hingga kelas 6 SD. Perbedaan yang keempat yaitu tentang penjurusan. Penjurusan pada KTSP, siswa SMA bisa memilih jurusannya sejak kelas 12. Selain itu, penjurusan di SMK juga sangat detail. Sedangkan pada kurikulum 2013 tidak ada penjurusan bagi pelajar SMA maupun pelajar SMK. Perbedaan yang kelima yaitu tentang penilaian. Pada kurikulum KTSP, proses penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan. Pada kurikulum 2013, penilaian lebih otentik dengan mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Perbedaan yang keenam yaitu tentang ekstrakurikuler. Pramuka tidak menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib bagi KTSP. Sedangkan pramuka pada kurikulum 2013 merupakan ekstrakurikuler yang wajib dilakukan oleh siswa. Itulah perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya atau KTSP. Unsur penunjang kurikulum 2013. Yang pertama adalah kesiapan guru. Idealnya, di dalam setiap perubahan kurikulum, guru haruslah menjadi bahan pertimbangan utama. Kesiapan guru di lapangan akan menjadi penentu implementasi kurikulum baru, seperti halnya kurikulum 2013. Kurikulum sebelumnya, yaitu KBK dan KTSP, dalam konsepnya juga menghendaki siswa yang lebih aktif di kelas. Kurikulum 2013 juga menerapkan sistem evaluasi baru untuk melihat keberhasilan proses pencapaian pembelajaran. Apabila di dalam kurikulum sebelumnya, tes sangat dominan dalam evaluasi,
maka dalam kurikulum 2013, tes akan dikombinasikan dalam penilaian portofolio. Yang kedua, ketersediaan sarana dan prasarana. Di dalam menyambut kurikulum 2013, sarana dan prasarana yang paling berpengaruh adalah buku materi yang digunakan guru untuk mengajar. Buku siswa dan buku guru merupakan salah satu sarana implementasi kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran. Sarana belajar tersebut telah dipersiapkan oleh pemerintah sesuai dengan Permendikbud nomor 71 tahun 2013 tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru. Buku siswa menjadikan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sedangkan buku guru merupakan pedoman guru untuk mengajarkan materi yang ada pada buku siswa tersebut. Kenyataannya, yang terjadi masih terdapat beberapa mata pembelajaran yang belum memiliki buku ajar sesuai tuntutan kurikulum 2013. Karena terkendala masalah percetakan yang lambat, pemerintah harus lebih tanggap terhadap permasalahan ini, karena buku guru dan buku siswa merupakan sumber belajar utama dalam kurikulum 2013. Yang ketiga, input siswa. Setelah kesiapan guru dan ketersediaan sarana prasarana, input siswa juga ikut mempengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum 2013. Berkaitan dengan siswa, maka input adalah siswa baru yang diterima dan siap dididik atau diberdayakan. Input siswa kelas 1 sekolah dasar adalah lulusan dari TK yang diterima di lembaga pendidikan tersebut. Proses merupakan serangkaian kegiatan pendidikan yang dirancang secara sadar dalam usaha meningkatkan kompetensi input untuk menghasilkan output yang bermutu dan maksimal. Sampai di sini presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi masih terdapat banyak kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.